kebinatangan. Nah, ini perlu kita paham betul nih. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga adalah unsur insaniyah, ya, daya insaniyah atau kemanusiaan. Nah, waalaikumsalam. Dari bayi kemudian berkembang menjadi remaja, berkembang lagi menjadi dewasa, kemudian pada saatnya kita menjadi sepuh. Nah, ini karena apa? Karena adanya daya tumbuh di sini yang merupakan unsur nabatiah daripada diri kita. Kalau seandainya nggak ada ini, maka tidak mungkin kita bisa berkembang. Rambut tidak mungkin memanjang, kemudian kuku tidak mungkin memanjang. Tidak ada pertumbuhan dari diri kita. Nah, coba kita lihat orang mati. Orang mati mungkin nggak orang mati itu bisa tumbuh kembali badannya? Nggak berkembang. Nah, karena ada jiwa inilah di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, nah maka kita bisa tumbuh. Selanjutnya, nih persepsi. Dari kita mengindra, dari kita merasa, dari kita mendengar, kemudian kita mampu menyimpulkan sesuatu. Oh, ini begini, ini begitu. Nah, itu bersumber bisa kita yang bisa menyimpulkan sesuatu dari yang kita lihat itu dari unsur hayawaniyah kita. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Apa sih fungsinya unsur hayawaniyah kita ini? Sehingga kok ada sih di dalam diri kita unsur kebinatangan ini? Apa sih fungsinya di sini apa? Tidak. Untuk bertahan hidup dan mengelola dunia ini ternyata. Itu fungsinya kita ada unsur ini tuh. Contoh misalkan, kalau seandainya kita nggak punya ketertarikan, kita nggak punya gerak tubuh, kita diem aja mager, kita nggak punya amarah, diapa-apain sama orang diem aja. Kemudian kita tidak punya keinginan, pengalaman yang kita dapatkan, yang kita alami, pengalaman indera kita. Nah, maka bagaimana dunia bisa bergerak? Dunia nggak akan maju, dunia nggak akan mampu kita kelola. Nah, disinilah keunikan manusia. Inilah keunikan manusia. Kelebihan manusia dibandingkan dengan malaikat ya adanya di sini. Nah, sehingga inilah alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di muka bumi. Khalifah itu apa sih? Khalifah itu Allah menugaskan kita untuk mengelola dunia ini, mengelola bumi ini. Nah, maka dengan ketertarikan, dengan hasrat, keinginan, sehingga apa? Di sini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat. Apa kata Allah ini di dalam surat Al-Baqarah? Nah, sudah kelihatan, sudah ada? Nah, di halaman 3. Di halaman 3 kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita misalkan jalan-jalan ke satu tempat, tadabur. Nah, tadabur alam. Nah, tadabur alam. Jadi tadabur alam bukan hanya sekedar gonjreng-gonjreng atau misalkan nongkrong-nongkrong, bukan seperti itu. Bagaimana kita bertafakur, melihat gunung kita tafakurin, melihat pepohonan kita tafakurin, melihat segala hal kita tafakurin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau, engkau melihat burung yang terbang sekalipun, maka sebetulnya engkau harus mengambil pelajaran darinya. Artinya apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, semestinya itu ada pelajaran yang dapat kita ambil dari situ. Nah, sehingga kalau misalkan kita makan nah saya ini matanya mata peda. Tahu mata peda kan, dia melotot tapi mata ikan peda maksudnya. Mata ikan peda, itu ada ikan peda gitu melotot tapi dia nggak berfungsi. Nah, ini saya. Nah, ini termasuk daripada kehendak Allah atau bagaimana Pak Ustaz? Bagaimana untuk mengendalikannya gitu? Jangan sampai terjatuh. Betul. Jadi kalau seandainya kita tidak memiliki hasrat birahi, maka tidak mungkin dunia ini penuh sesak dengan manusia. Mungkin hanya Nabi Adam dan Siti Hawa saja yang ada bagus. Nah, maka kenapa dunia ini berkembang, manusia berkembang biak sehingga sekarang ini sudah miliaran manusia? Iya kan? Jangan sampai misalnya. Ya, jalan. Haji. Ini marah lagi.
Ya. Perlu itu perlu. Sebelah kiri setan, Ya. sebelah kanan awak yang niat, hewan. Kapan marah ini mendapat ridho Allah? Nah. Kalau kiri setan itu jelas nggak dapat ridho. Nah misalnya marah mendengar melihat maksiat. Nah. Silakan Pak. Bagus. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kenapa marah itu ada? Karena memang dibutuhkan. Ya, karena memang dibutuhkan. Kalau seandainya kita ini tidak punya marah, bagaimana ketika ada anggota keluarga kita atau kita dihina, direndahkan martabatnya? Harga dirinya direnggut, misalkan harga dirinya dinodai oleh orang lain. Ketika kita tidak ada marah, maka kita biar saja.